kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan memandu jalannya dialog pada sesi yang pertama. Tadi sudah sempat disampaikan oleh MC mengenai temanya adalah di sektor energi, khususnya sebenarnya di migas. Seperti kita bersama ketahui bahwa kemudian sektor energi menjadi salah satu fokus utama dari pemerintahan baru ini. Bagaimana kemudian menciptakan ketahanan energi, karena di tengah kondisi makro global saat ini, geopolitik segala macam, rasanya ketahanan energi ini menjadi salah satu pilar bagaimana untuk kemudian bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi ke depan. Tapi di sisi yang lain kemudian juga agenda transisi energi yang sudah menjadi, yang juga sudah disusun roadmap-nya, ini juga mesti terus didorong, karena mungkin kita juga tahu masih ada beberapa pekerjaan rumah besar untuk kemudian bisa mencapai transisi energi ini. Dan bagaimana kemudian sektor energi ini memang kemudian bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Nah, bersama kita pada pagi ini tadi sudah hadir Pak PLT Dirjen Migas, Pak Dadan. Kemarin saya menunggu kapan title PLT-nya itu tuh dihilangkan gitu Pak Dadan. Kemudian ada Pak Eri yang merupakan anggota Dewan Energi Nasional. Kemudian Mas Komaidi yang kita bersama ketahui merupakan salah seorang pengamat senior di sektor energi ya, Mas Komaidi. Mungkin langsung saja saya pertama kali ingin menanyakan ke Pak Dadan. Pak Dadan, seperti pengantar saya tadi, sebenarnya ke depan dengan pemerintahan baru, menteri baru gitu ya, seperti apa yang menjadi kebijakan atau rencana-rencana yang akan dijalankan di Kementerian SDM, khususnya mungkin juga di sektor migas yang tengah Pak Dadan ampu ini, agar bisa mencapai dua agenda besar tadi, ketahanan energi maupun juga transisi energi. Karena kalau saya nggak salah itu juga targetnya cukup berat, katanya lifting migas itu akan ditargetkan nanti pada beberapa tahun ke depan itu bisa capai 1 juta barel per hari, yang saat ini mungkin sekitar di 500-an ya Pak ya. Nah, seperti apa Pak Dadan terkait dengan goals yang harus dicapai ini Pak? Terima kasih Mas Yura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kemarin ini 3 acara seperti ini Pak. Bicaranya migas. Hari ini 1, besok ini ada juga seharian bicara migas. Jadi alhamdulillah nih, dukungan dari publik untuk mendiskusikan migas ini semakin kuat ya. Biasanya tahun-tahun yang lalu itu lebih banyak bicaranya kan EBT ya. Saya kira semua juga sudah mendengar, mudah-mudahan memahami bahwa pemerintahan baru yang sekarang kan ada 2 di Astacita yang kaitannya sangat erat dengan Kementerian ESDM. Yang pertama adalah dari sisi ketahanan energi, yang kedua dari sisi hilirisasi, itu Astacita nomor 2 dan Astacita nomor 5. Nah, kami di bawah kepemimpinan Pak Menteri Bahlil sekarang, untuk yang Astacita pertama, kalau bicara konkretnya ya, kalau di APBN 2025 lifting minyak kita itu kan 605. Memang kalau tadi Mas Yura bilang kan angkanya sekarang 500-an, kalau saya bilang 600-an. Dua-duanya juga tidak salah, karena angkanya 580, 590 sekarang Pak. Menurut saya lebih dekat ke ngomong 600-an daripada ngomong 500, udah dekat agak atas ya gitu. Memang dari sisi target kita kan 635, sekarang hampir kira-kira akhir tahun itu di angka 594 gitu ya. Jadi tahun depan 605. Nah, Pak Menteri sekarang sudah meminta kepada tim
meminta dalam arti ini visi beliau bahwa kita harus bisa menaikkan lifting. Tujuannya apa? Tujuannya memang untuk meningkatkan ketahanan energi di dalam negeri. Ketahanan memang dalam beberapa pengertian, kalau saya lihat ya di negara maju tidak selalu bahwa ketahanan itu dimaksudkan bahwa itu diproduksi di dalam negeri. Tidak selalu, tapi bagi kita yang kita punya resources, yang kita punya cadangan, yang kita punya potensi untuk mewujudkan ketahanan itu nanti arahnya kepada swasembada. Nah ini yang didorong sama Pak Menteri Bahlil. Jadi produksi harus di atas 605. Kami sudah membentuk, Pak Menteri sudah membentuk, KPN-nya sudah keluar untuk Satgas. Jadi ada Satgas untuk peningkatan lifting migas. Kantornya ada di kantor Ditjen Migas di lantai 16. Jadi kalau masih ada waktu silakan aja ke sana tuh. Karena Satgas tersebut juga diberikan keleluasaan, kewenangan untuk mencari cara yang terbaik, memutuskan. Setelah itu Pak Menteri berdasarkan Kemen tersebut akan menyetujuinya. Jadi kita memang ini banyak langkah-langkah terobosan untuk memastikan bahwa produksi di dalam negeri untuk migas ini naik. Dan untuk gas, alhamdulillah untuk gas bukan artinya kita diam-diam untuk gas. Memang dari beberapa upaya yang dilakukan sekarang, gas ini menunjukkan dari sisi discovery, dari sisi produksi ini semakin baik ya untuk gas. Nah kalau bicara minyak, kalau statistik kata data kan sangat kuat dari sisi itu ya. Kita ini produksi kan 600 gitu ya. Kita pakai di dalam negeri, baik itu crude ataupun produk, itu angkanya kira-kira 1,5, 1,6. Nah, kalau berapa sih sebetulnya kita itu impornya? Kalau ekuivalen terhadap crude kita impornya itu 1 juta hampir ya. Close to 1 juta gitu secara rata-rata barel oil per day. Berapa keperluan devisa segala macam tidak dihitung aja 1 juta, sekarang harganya misalkan kalau Brent itu kan harganya 71, ICP kita barangkali di angka 71 kurang-kurang dikit. Ya segitu tuh kita peluang tiap hari untuk devisa. Jadi Pak Menteri mengarahkannya ke sana dan ini juga sesuai dengan yang Astacita nanti. Kami bekerja untuk mempercepat, meningkatkan dari sisi produksi migas. Oke, nanti saya akan tanya lebih detail sebenarnya Satgas itu akan seperti apa dan termasuk juga bagaimana barangkali sudah ada pembahasan-pembahasan mengenai implementasi untuk mendorong peningkatan lifting migas itu, barangkali ada perubahan skema atau juga ada insentif atau apa. Tapi sebelumnya saya ke Pak Eri dulu. Pak Eri tadi kan soal dimension soal ketahanan energi. Di ketahanan energi itu kan memang bukan cuma soal bicara kontributnya itu atau ditopang oleh migas, tapi bahwa kemudian migas ini lifting produksi segala macam itu harus dijaga dan kalau bisa tadi target itu bisa tercapai. Cuman dari Dewan Energi Nasional sendiri Pak Eri, soal ketahanan energi ini itu secara makronya itu dilihat seperti apa kondisi Indonesia saat ini dan untuk bisa mencapai ketahanan energi itu energi-energi yang seperti apa aja yang bisa kita yang harus kita dorong termasuk sumber-sumber energi yang alternatif. Bagaimana Pak Eri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketahanan energi ya ini menjadi ketahanan nasional dan ini salah satu domain daripada Dewan Energi Nasional, di mana Dewan Energi Nasional ini ketua hariannya juga Pak Menteri Bahlil, menteri yang membidangi bidang energi. Beliau kemudian ketuanya ada Presiden Pak Prabowo, wakil ketuanya Wakil Presiden Pak Gibran, kemudian anggota daripada pemerintah itu Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Mendikbud Ristek, sekarang Prof. Satrio ya. Jadi ini ketahanan energi itu diukur setiap tahun oleh Dewan Energi Nasional. Saat ini mengukur yang tahun 2023, angkanya di 6,67.
Dan ini data resmi, valid, dan ini digunakan oleh Bappenas, oleh Kementerian SDM, kementerian lainnya. Nah, angka ini sebetulnya tahan, tapi tahan menjelang kepada cukup tahan dan belum tahan sekali kalau di angka 8. Jadi kalau skalanya di angka 1, 2, 3 sampai 10, 6,67 bisa dibayangkan. Ini masih di angka yang dalam artian lumayan tahan, namun belum tahan sekali gitu. Kita ingin mencapai di angka 8 sebetulnya. Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di 8% juga. Ini angka 8 ini magic number juga ya. Jadi kita mengukur kenapa kok di angka 6,67. Karena tadi masih ada impor. Pak Dadan masih menyampaikan bahwasanya untuk crude aja kita masih impor. BBM produk kita impor. Pak Komaydi, kata data pasti memiliki berapa besar impor. LPG kita impor. Ya, 77%, hampir 5 juta metrik ton. BBM kita masih impor. Crude untuk kebutuhan kilang kita masih impor. Ya, jadi kata ketahanan energi nasional ini yang memang menjadi bagian daripada pengukuran indeks ketahanan energi setiap tahun yang telah diukur dari sejak tahun 2017. Itu angkanya di 6, 6,2, 6,4, 6,5. Kemarin COVID agak turun bahkan kita di angka 6,67. Ini menjadi dasar perhitungan seberapa penting ketahanan energi nasional ini. Dan di dalam ketahanan ini pengukuran secara internasional itu menggunakan analisa 4A. Availabilitas, ya, acceptabilitas, kemudian affordabilitas, ini harga affordability ini. Kita tahu kenapa harga ini harus dipertahankan dalam harga yang keterjangkauan karena daya beli masyarakat. Sehingga pemerintah masih menetapkan harga seperti BBM itu di angka yang di bawah keekonomian. Kalau keekonomian katakan 12.000 saat ini ya, per hari ini, itu 12.000 di oktan 92, oktan 90 masih di angka 10.000 pertalite itu. Apalagi biosolar, di angka 6.700, ini kan separohnya lebih ya. Inilah yang mencerminkan bagaimana kondisi ketahanan energi nasional ini belum sangat tahan, belum kuat lah. LPG apalagi, 15 tahun LPG belum mengalami penyesuaian harga. Ya, jadi ini menjadi tantangan besar bagaimana dari zaman SBY menetapkan konversi minyak tanah ke LPG tahun 2009 sampai saat ini 2 periode Pak Jokowi belum berani menetapkan harga LPG sesuai keekonomian. Sehingga saran kami di Dewan Energi Nasional itu ada dilakukan penyesuaian harga secara gradual, bertahap, periodik, terukur, ya, dan bisa memberikan kompensasi terhadap masyarakat golongan ekonomi bawah begitu. Karena LPG ini Bapak Ibu tahu ya kalau kita di Jalan Jenderal Sudirman di samping kantor-kantor besar kan masih banyak usaha mikro, usaha kecil yang mana pegawai kantor itu pasti mencari makanan di situ. Mau nasi goreng, mau mie goreng, pasti gerobaknya menggunakan LPG 3 kilo, si melon. Si melon ini masih jauh harga keekonomiannya dengan 12 kilo, dengan 5,5 kilo yang tidak mencerminkan keadilan secara keekonomiannya. Nah itu mungkin dari saya ya, saya ada paparan tapi nanti terlalu Nah kemudian hubungannya dengan perumahan, kami ingin menyampaikan bahwasanya dengan di 3 juta rumah ini akan menambah kebutuhan si melon. Diharapkan rumah ini terintegrasi dengan jaringan gas rumah tangga. Ya Pak Dadan ya. Karena apa? Pemerintah punya jargas, jaringan gas rumah tangga. Jadi selayaknya pengembang itu jangan menggunakan si melon nanti rumah-rumah ini. Karena apa? Akan menambah beban subsidi. Sekarang saja sudah impor 77% dari 8, sekian juta metrik ton. Hampir 6 juta tuh impor. Nah impor ini kan bayangkan devisa jelas keluar ya. Nilai tukar pasti tertekan. Karena impor di energi ini besar sekali. Itu, jadi saya masih ingat di dalam catatan saya, makanya saya ingin hadir ke sini ada unsur perumahan. Saya ingin menyampaikan begitu bahwasanya jangan sampai itu tidak terintegrasi. Ya, jadi pembangunan perumahan di sisi lain, pembangunan energi di sisi lain, infrastrukturnya akan terbangun dan sumber gas kita sangat banyak. Ya, Pak Dadan menyampaikan tadi, gas kita tuh banyak, di Jawa Timur aja banyak, berlimpah.
Ya, jadi kalau digunakan untuk jar gas itu tidak menggunakan LPG, bukan propan butan, itu gas metan gitu, natural gas yang bisa langsung digunakan oleh rumah tangga. Demikian mungkin dari saya, terima kasih. Berarti selain bahwa kemudian harus ketahanan energi ini juga berbicara bagaimana memenuhi peningkatan kebutuhan energi ke depan yang tadi disampaikan oleh Pak Eri, kayak di perumahan, kemudian kalau bicara hilirisasi industri juga bakal ada peningkatan energi untuk itu Pak. Cuman sebelum ke Pak Komedi, saya ingin memperdalam sedikit dari Pak Eri, berarti sumber-sumber energi untuk ketahanan energi ini yang kemudian yang akan didorong itu adalah tadi di migas, minyak dan gas, kemudian dari DEN sendiri ada sumber energi lain yang kemudian mungkin bisa dioptimalkan, kita punya potensi yang besar Pak Eri? Izin Pak Dadan nih, kalau saya sekalian sosialisasi di Kata Data, ya kami sudah mengarah ke energi nuklir sebetulnya, ya, dan kami memperbarui PP Ken tentang kebijakan energi nasional itu dengan rancangan PP yang terbaru. Pak Komedi juga udah dapat. Itu yang dulunya nuklir itu last resort di PP yang sudah berjalan ini, di PP yang baru insya Allah mungkin 2025 ya Pak Dadan ya, insya Allah ini bisa ditetapkan rancangannya oleh DPR maupun oleh pemerintah. Itu menjadi pilihan dan itu di tahun 2032 kita sudah bisa ke energi nuklir sebagai pilihan energi bersih. Selain PLTU juga ya, pembangkit listrik tenaga uap, tenaga angin, pembangkit listrik tenaga matahari ya, seperti PLTS yang di Cirata, di mana itu kemudian nanti di Danau Singkarak yang cukup besar juga itu ya. Itu akan menjadi salah satu pilihan selain migas. Tapi migas ke depan tetap memiliki peran penting. Dan ini masih jauh ke depan. Ya seperti mobil listrik, motor listrik, itu sebagai substitusi atau sebagai pelengkap. Tapi backbone-nya tetap di energi minyak dan gas ini tetap kita akan terus berkembang. Makanya tadi Pak Dadan sampaikan ada peningkatan lifting. Ya. Karena itu menjadi salah satu sumber keuangan negara juga. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Sekarang saya mau beralih ke Pak Komedi. Tadi dari penjelasan Pak Dadan, Pak Eri, kemudian juga dari sebelumnya kita pasti juga sudah bersama ketahui mengenai agenda dan kebijakan dari pemerintah ke depan. Nah terkait soal ketahanan energi ini Mas Komedi, biar ini juga jadi pemantik untuk kemudian nanti bisa direspon oleh dua pembicara sebelumnya. Bagaimana kemudian bisa mencapai ketahanan energi ini yang tadi sektor migas tetap didorong, di sisi yang lain juga kemudian ada sumber energi baru dan mungkin itu juga energi yang mungkin lebih hijau gitu ya, cuman memang butuh waktu. Nah kira-kira tantangan atau PR-PR yang dihadapi untuk bisa mewujudkan ini kalau dari pandangan Pak Komedi seperti apa aja tuh Pak? Baik Mas Yura, Bapak Ibu sekalian terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Mas Dadan dan Mas Heri tadi sebetulnya ini pekerjaan multisektor ya Mas. Nggak bisa hanya diserahkan ke DEN maupun ke Kementerian Teknis atau Kementerian SDM. Tapi ini multisektor. Kita bicara mengenai LPG misalnya. Kenapa kita harus moving ke jar gas? Jar gas itu kalau di-compare ke LPG yang non subsidi, yang 12 kilo, 5 kilo atau yang lain itu masih lebih hemat sekitar 30%. Artinya terhadap itu pun masih lebih hemat. Jadi kalau kita bisa moving ke sana, itu kemudian sebetulnya fiskalnya juga akan relatif terbantu, moneternya juga relatif terbantu, karena tadi seperti yang Mas Eri sampaikan, impornya akan berkurang. Karena impor ini dampaknya ke ekonomi ada dua Mas. Yang pertama adalah ke fiskal, karena kan harganya masih di capping, melon itu masih di 4.250 per kilogram, sementara di pasar internasional sekarang udah 18.000, jadi selisihnya lumayan jauh. Jadi kenapa subsidinya per tahun mungkin kisaran antara 80 sampai 105 ya triliun per tahun. Jadi cukup besar yang terserap di sana. Karena memang itu dulu konversi sekitar 12 juta kiloliter minyak tanah ke sana. Jadi kalau alokasinya besar ya wajar sebetulnya. Tapi kan kemudian ini yang perlu kita tata dan kita punya jar gas. Tapi kan itu nggak bisa sendiri Kementerian Teknis maupun DEN. Karena harus melibatkan multisektor. Untuk jar gas sendiri problemnya kan di siapa yang mau masuk ke bisnis itu. Itu volumenya sangat kecil Mas kalau dibanding ke yang lain. Jadi
Jargas seluruh Indonesia mungkin hanya setara kebutuhan satu pembangkit listrik. Jadi secara bisnis tidak cukup masuk ke skala ekonominya. Sehingga harus diintervensi oleh pemerintah. Nah ini yang saya kira perlu multisektor, perumahan juga harus kira-kira ada koordinasi dengan Kementerian Teknis mau bangun di mana. Kalau bisa diwajibkan setiap perumahan baru, apartemen baru mandatorinya harus Jargas. Nanti dikonektivikan. Kecuali kalau di daerah-daerah yang sudah RT RW-nya tidak memungkinkan, seperti Jakarta Pusat ini kan mungkin di bawahnya sudah macam-macam sehingga kalau mau dibangun Jargas juga agak berat begitu Mas. Nah, kalau kita bicara ketahanan sebetulnya ini agak susah untuk disampaikan tetapi harus kami sampaikan. Kalau di traffic light itu kita udah lampu kuning menuju lampu merah Mas. Kalau kita bicara minyak saja misalnya ya, untuk BBM. BBM itu ketahanan nasional kita, stok kita, itu average hanya antara 20 sampai 25 hari untuk all product. Dan itu kabar kurang baiknya bukan stoknya government, itu adalah stok opnamnya Pertamina yang belum dilepas. Sementara kalau kita lihat negara-negara di Pasifik misalnya kayak Korea, Jepang, Cina, India, itu rata-rata 3 bulan ke atas. Bahkan untuk Eropa, Amerika kan sampai 6 bulan lebih begitu ya. Nah ini kenapa kok stoknya tidak di cover oleh pemerintah ya kondisi fiskal sebetulnya Mas. Karena kalau dihitung-hitung stok untuk 20 hari saja di Pertamina itu equalnya mungkin antara 70 sampai 80 triliun ya Mas Heri. Untuk jaga stoknya saja. Dan itu time value of money-nya tidak dihitung. Jadi kalau tanya kenapa Pertamina ketinggalan dengan Petronas misalnya, ya kebijakan-kebijakan PSO-nya uang ngendon 80 triliun untuk stok BBM itu kan kemudian nggak ada hitung-hitungannya. Bayangkan kalau 80 triliun ditaruh di deposito atau di perbankan begitu, itu pengembaliannya sudah berapa begitu. Tapi kan ini kondisinya memang sama-sama kita punya kewajiban untuk sama-sama bagaimana baiknya begitu ya. Tadi diceritakan kebutuhan BBM dan oil maupun crude itu kan kita 1,6, produksi cuma 600, berarti kan ada 1 juta. LPG kita dari 9 juta metrik ton, tadi Mas Heri menyampaikan mungkin antara 5 sampai 6 itu harus impor. Ini bukan masalah fiskal dan moneternya saja tetapi yang jauh lebih penting adalah keberlanjutan pasokan. Karena source-nya ada 2, yang pertama dari wilayah Timur Tengah, yang kedua itu dari Amerika Serikat. Jadi yang pertama di Timur Tengah itu 45, sisanya mungkin 55 dari Amerika Serikat. Nah kalau sampai terjadi ketegangan di wilayah Timur Tengah, yang juga seringkali proksinya juga dari Amerika begitu ya. Sementara kita dari 2 wilayah itu, jangan-jangan nanti suatu saat kita punya duit tapi juga nggak bisa beli itunya. Nah ini menjadi penting kenapa yang ada di kita itu harus kita optimalkan termasuk Jargas. Bayangkan kalau LPG ini stoknya terhambat gara-gara perang terbuka antara Iran dengan Israel misalnya, Selat Hormuz itu di closing, karena sebagian besar minyak dan gas itu sekitar 30-40% itu lewatnya di sana Mas. Dan itu ada di bawah penguasaan negara-negara di kawasan Timur Tengah terutama Iran. Mereka punya veto untuk meng-close itu. Kalau itu sampai di-close, impact-nya ibu-ibu di rumah di dapur nggak ada LPG, nggak masak begitu ya. Karena kita udah ke sana begitu. Nah ini yang menjadi penting, kenapa kalau kita bicara ketahanan, ini terlepas dari tadi Mas Heri bahwa pemerintah punya target net zero emisi di 2060, itu sangat bagus. Tetapi yang perlu disadari bahwa untuk menuju ke sana itu ada beberapa hal. Yang pertama masalah teknis, yang kedua masalah bisnisnya. Teknisnya kita ada masalah intermittent nih. Intermittent itu artinya EBT itu hampir sebagian besar kecuali panas bumi tergantung cuaca Mas Yura. Artinya kalau PLTS gitu ya, surya, musim penghujan kayak gini, ini ya nggak produksi begitu ya. Kalau PL Bayu begitu, angin begitu. Ketika angin katakanlah debitnya berkurang, otomatis kemampuan produksi listriknya juga berkurang. Dan kita lihat neracanya PLN atau kelistrikan Indonesia, kalau dari kapasitas terpasang kan mungkin 60% PLTU atau batu bara. Tapi kalau dari produksi itu hampir 70%, 75% mungkin di PLTU dihasilkan dari sana. Nah kalau kita mau geser itu ada 2. Yang pertama EBT-nya siap nggak untuk nambah kapasitasnya? Kalaupun siap kemudian ada tanda tanya, harganya begitu. Rata-rata ada yang namanya green inflation begitu ya, seperti yang waktu itu di debat Mas Gibran menyampaikan bagaimana dengan green inflation ini penyelesaiannya seperti apa begitu ya. Karena memang harganya lebih mahal Mas untuk yang EBT. Kenapa kok lebih mahal? Ada 2 hal. Yang pertama, semua unit bisnis yang masih baru pasti fixed cost-nya masih dibebankan di awal. Semakin skala produksinya naik baru semakin turun begitu. Nah tadi juga ditambah intermittent tadi menambah ini semakin mahal. Kalau PLTU atau batu bara per kWh mungkin sekarang kisaran 700-800 dengan nilai tukar dan di capping di $70 per ton untuk kelistrikan.
Sementara kalau kita bicara EBT itu rata-rata kan udah di atas 1.000 ya Mas. Jadi kira-kira bayangannya seperti itu. Jadi kalau misalkan mau digeser, ada jumping tarif TDL kira-kira hampir 30-40%. Nah ini bagaimana ke ekonomiknya, sementara di sisi yang lain kita punya target Indonesia Emas 2045 membutuhkan pertumbuhan ekonomi average 7-8%. Nah kalau kita lihat GDP-nya kita makin kompleks lagi. GDP kita itu 55-60%, kontributornya adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu sangat elastis atau sangat sensitif sekali dengan yang namanya inflasi. Nah kalau energinya naik, inflasinya naik, ini akan turun ini GDP-nya. Kalau GDP turun, ujungnya penerimaan negara juga akan turun karena 80% APBN penerimaannya dari pajak. Pajak dihitung dari GDP tadi. Jadi masalahnya sebetulnya putar-putar Mas. Nah yang paling susah adalah kemudian mencari titik keseimbangannya. Bagaimana government menginjak gasnya, juga menginjak remnya di dalam mengemudikan ekonomi makro ini bisa seimbang begitu. Kira-kira itu Mas Yura. Ya, Mas Komedi sudah menyampaikan bagaimana lanskap energi dengan berbagai macam problematikanya. Saya kembali lagi ke Pak Dadan, karena kalau bicara ketahanan energi ya otomatis gimana meningkatkan produksi, ketersediaan segala macam, khususnya di migas. Nah, mungkin kan kita juga ketahui bersama bahwa kemudian investasi migas di Indonesia ini yang kemudian juga dalam beberapa tahun terakhir atau enggak tahu 5 apa 10 tahun terakhir, mungkin Pak Dadan bisa lebih presisi menjelaskan, ini kan memang kemudian cenderung stagnan gitu ya. Kemudian area-area migas baru segala macam itu juga kemudian growth-nya juga belum signifikan pertumbuhannya. Nah, bagaimana cara atau kebijakan atau terobosan ya ke depan yang akan dilakukan untuk kemudian bisa mendorong investasi migas ini bisa meningkat? Karena rasanya kan juga nggak mungkin hanya mengandalkan pemain di dalam negeri seperti Pertamina Pak gitu. Bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan migas asing ini pun juga lebih memilih untuk kemudian berinvestasi migas di Indonesia dibandingkan kemudian sekarang saya dengar juga kita punya kompetitor di ASEAN juga untuk yang kayak begitu. Sementara ada satu PR-nya lagi tadi dimention oleh Pak Eri. Udah ada produksinya, kemudian distribusinya itu sendiri jadi PR juga, karena apalagi kalau misalnya kita bicara gas yang biasanya ada di daerah-daerah yang pelosok sana, sementara demand-nya sendiri itu cukup jauh. Nah seperti apa Pak kira-kira terobosan-terobosan yang akan dilakukan? Terima kasih, saya respon dulu sedikit ya Mas Komedi. Bagus tadi disampaikan landscape-nya ya, dan menurut pasti yang denger itu, oh susah sekali, oh repot sekali ya gitu ya. Enggak apa-apa menurut saya seperti itu digambarkan, tapi memang harus ada pemutus. Ini kan nggak bisa, kalau udah begini harus kita putus. Nah putusnya tadi udah disampaikan tuh jelas. Satu, kita tingkatkan saja produksinya. Karena ini pendorong yang positif kan seperti itu. Kan kita tidak bisa, menurut saya growth itu bagus. Bahwa pertumbuhan ekonomi yang nanti diikuti dengan oh iya LPG-nya kan tumbuh, nambah segala macam, menurut saya itu bagus gitu ya. Karena tidak akan ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan kalau tidak ada memang yang realnya itu nambah di rumah tangga misalkan. Tinggal PR-nya bagaimana nanti impornya LPG-nya kan semakin naik. Sekarang salah satu KPI dari Kementerian ESDM itu adalah nilai impor. Jadi itu akan dianggap baik oleh Presiden, ini dari Pak Menteri Bahlil ke kami, kalau nilai impornya turun. Nah kalau itu turun artinya kita harus meningkatkan produksi gitu ya. Nah apa buktinya bahwa itu sekarang berjalan untuk dari sisi investasi khususnya yang migas ya. Khususnya yang migas, ada berapa terobosan yang sudah dan sedang kami siapkan. Ini khusus untuk yang migas ya. Yang pertama adalah bagi hasil, kan ini investasi ya. Itu akan datang, para multinational company itu akan datang ke kita kalau memang lebih menarik dibandingkan yang lain. Dan sama ini tawaran yang makin bagus itu datang juga dari tempat yang lain, khususnya sekarang Afrika. Tapi Indonesia juga sekarang melihat kita tingkatkan di dalam gitu ya, dari sisi ketertarikan dari luar dan kita juga keluar. Pertamina juga sudah banyak mempunyai aset di wilayah Afrika.
termasuk yang di wilayah Amerika Selatan. Dan itu kan berdasarkan aturannya kepemilikan migasnya itu milik dari yang punya participating interest-nya. Jadi itu milik di situ. Kalau sekarang Pertamina misalkan ke Aljazair, itu produksi minyaknya itu otomatis menjadi milik Pertamina. Pertamina itu 100% milik negara. Kita lagi memikirkan tuh bagaimana slogan yang disampaikan oleh Pertamina untuk membawa barel-barel tersebut ke Indonesia ya Bu. Jadi bagi hasil sekarang ini dulu itu biasanya bicara di angka 15%. Sekarang kita menawarkan bisa sampai 50%. Gitu ya. Itu jadi insentif untuk hal tersebut misalkan untuk IOR. Jadi Mas Yura, sekarang yang didorong oleh pemerintah itu 3. Supaya ini yang 600 ini bisa naik ya. Yang pertama adalah sumur yang produksi kita tingkatkan. Kalau sekarang produksinya 100, bagaimana supaya produksinya bisa 120? Kira-kira begitu tuh ininya. Karena ini existing. Nanti pendekatan teknologi pakai IOR misalkan. Sukawati ini sudah berhasil. Dia produksinya naik 2 kali lipat meskipun skala kecil. Tapi ini bukti bahwa IOR ini jalan. Jadi yang existing kita tingkatkan produksinya. Kemudian yang kedua untuk jangka pendek, yang sumurnya sudah ada tapi sekarang tidak produksi, bisa enggak kita reaktivasi untuk produksi? Gitu. Itu yang kalau Pak Menteri sering ngomongnya itu sumur idle, lapangan idle. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Yang ketiga, kan kita hidupnya tidak untuk tahun 2025. Kita juga mikir 2030 bagaimana segala macam. Nah kita eksplorasi. Dimasifkan gitu ya. Pemerintah juga akan investasi dari sisi bagaimana melakukan joint study supaya ini semakin menarik. Jadi ada 3 hal seperti itu. Kemudian kita juga ada insentif untuk keberlanjutan produksi. Jadi basisnya itu ada sebetulnya angka-angka IRR itu harus berapa supaya ini bisa tertarik. Kalau untuk migas itu ada regulasinya 13 sampai 17%. Nah kita akan jaga seperti itu gitu supaya tidak ada keraguan lagi. Kan kalau tidak salah waktu Presiden Prabowo ke UK kan baru 3 minggu yang lalu kan ke sana, itu investasi terbesar untuk migas itu disetujui. Angkanya itu kalau tidak salah 7 miliar dolar. Jadi kalau ditanya investasi jalan enggak? Ini ada nih satu angka. Investasi dari satu company, satu KKKS yang ada di kita, itu yang ditangguh, itu nilainya 7 miliar. 7 miliar dolar sudah jalan, sekarang EPC-nya juga sudah jalan dan kita nanti dalam 1-2 tahun ke depan kita akan melihat bahwa produksi gasnya semakin naik. Kemudian ada fleksibilitas dari bentuk kontrak. Dulu itu harus cost rate, kemudian berikutnya harus gross split. Nah sekarang kita tawarkan silakan aja mau yang mana. Gross splitnya juga kita sederhanakan. Gitu. Jadi hitung-hitungannya tidak banyak dan sebetulnya kan yang paling penting itu kan split buat kontraktor. Gitu. Jadi lewat jalan manapun itu kan harus menarik. Ini yang kita tawarkan ke kontraktor, ke KKKS supaya ini semakin jalan ya. Tapi mungkin saya kesempatan terakhir kan bicara tapi saya akan respon yang terkait dengan dan ini menarik ya untuk LPG misalkan. Karena ini sejalan dengan peningkatan produksi migas. Kita LPG kan tumbuh terus tiap tahun. Saya sebetulnya di rumah sudah tidak menggunakan LPG. Saya semua udah pakai listrik termasuk untuk masak. Tapi LPG ini naik terus. Bagaimana caranya supaya impornya turun? Kan gitu ya. Selain Jargas, kami juga punya program untuk peningkatan produksi dari LPG. Kita produksikan 2 juta. Keperluannya itu 8,9 secara total. Termasuk yang melon. Nah kami sudah hitung di dalam LNG, di dalam gas alam itu kan ada komponen yang untuk LPG yang tadi disebutkan propan sama butan. Itu angkanya kira-kira bervariasi sih dari 3 sampai 7%. Ya kita ambil aja itu nanti jadi LPG. Selain untuk yang gas alamnya langsung saja dipakai itu pun sekarang sudah mulai berjalan ya untuk beberapa hal. Jadi kita memang ingin tuh yang untuk LPG juga produksi di dalam negerinya naik sehingga bisa menurunkan dari nilai impor. Kemudian untuk yang ketahanan yang hari
Kan baru terbit ya Pak Eri ya perpresnya untuk cadangan penyangga energi. Ini Pak Eri ini lagi bekerja bagaimana kita mengembangkan model bisnis yang cocok. Kan tadi nilainya 70 triliun, diem itu duitnya kan. Siapa yang mau naruh duit diem kan nggak ada sebetulnya. Bagaimana peran pemerintah dengan keterbatasan fiskal, terus bagaimana nanti keterlibatan dari stakeholders, inilah yang sekarang kita kombinasikan dalam rangka meningkatkan stok di dalam negeri ya. Supaya stoknya itu menjadi bukan stok pasif tapi menjadi stok yang secara mekanisme bisnis juga ini bisa menarik tanpa mengurangi keinginan kita bahwa ini adalah stok yang dikendalikan oleh pemerintah. Nah, kita lagi menyusun untuk hal tersebut ya Mas Surat. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Dadan. Saya beralih ke Pak Eri untuk lebih, ini kan tadi udah disampaikan oleh Pak Dadan beberapa terobosan segala macam. Cuman yang mungkin juga salah satu menjadi problem latin itu tuh untuk terkait soal investasi ini kan bagaimana kemudian perizinan atau birokrasi. Nah di sini tadi Pak Eri juga udah menyampaikan bagaimana kemudian concern dari, begitu besarnya concern dari presiden dan lewat DEN ini juga seperti itu. Nah ke depan atau di masa pemerintahan ini Pak Eri, seperti apa kemudian DEN bisa kemudian juga mendorong bagaimana kemudian problem-problem terkait untuk meningkatkan produksi utamanya migas ini, kemudian juga terkait sama perizinan segala macam ini kemudian juga karena ini multi stakeholder juga untuk bisa melancarkan itu bisa didorong Pak itu sehingga kemudian goals ini bisa tercapai. Ya, terima kasih. Ini saya harus menjelaskan secara lebih ini lagi karena memang tataran DEN ini kan di kebijakan, bukan di regulasi. Jadi di bawahnya kebijakan itu adalah regulasi. Regulasi itu ada di Kementerian Teknis, ya seperti Pak Komedi sampaikan tadi. Nah seperti CPE, cadangan penyangga energi itu dari tugas fungsi DEN sebetulnya. Dan ini sudah terbit Perpres CPE, ya. Perpres CPE sudah diterbitkan dan sedang digarap permennya. Jadi kami dengan Dirjen Migas, dengan stafnya Pak Dadan itu, kami memberikan masukan-masukan. Tapi di Dirjen Migas nanti permennya itu, bukan di DEN. Ya. Jadi tidak ada peraturan DEN itu enggak ada. Adanya kebijakan. Yang disebut tadi kebijakan energi nasional yang berbentuk PP. Nanti dari PP ini peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional ada turunan kepada RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Dirinci lagi. Nah ini kemana nanti larinya? Yaitu ke RUEN, provinsi. Provinsi harus menyusun Rencana Umum Energi daerah, provinsi tapi. Nanti provinsi dengan kabupaten kota. Misalnya kebijakan mengenai PLTS atap, ya kan? Mengenai apa namanya tuh energi bayu, energi angin, ya yang katanya anginnya suka angin-anginan gitu kan. Ya memang kita sudah mulai di situ dan kita energi mix-nya sudah bagus sebetulnya. Hanya karena ada COVID, capaian yang di dalam PP CAN 23% tahun 2025 itu tahun 2023 baru 13,9%. Sehingga makanya harus kita rubah PP CAN ini supaya menyesuaikan paradigma ke depan. Seperti tadi, nuklir saya singgung dikit karena apa? Di PP yang lama nuklir itu pilihan terakhir. Karena waktu kita sudah menetapkan tapak, formasi tapak di Muria, itu di demo habis-habisan. DEN di demo, DPR di demo, semua menentang nuklir ada di Pulau Jawa. Tapi karena ini kebutuhan dan tuntutan net zero emission ke depan, komitmen pemanasan global harus diturunkan, gas rumah kaca, ya, national determined contribution kita harus juga dicapai, ya, sehingga kita tidak ikut memanasi perubahan iklim gitu, sehingga kita harus ikut bagaimana merubah dari energi fosil transisi ke energi bersih. Tapi kan kita nggak bisa jumping, harus melalui transisi period, yaitu energi biru, yang di sini adalah gas kita utamakan karena kita memiliki. Nah energi hijau itu kan yang tadi itu listrik, matahari, bayu, tapi itu kan nggak bisa menjadi base load. Itu intermittent saja. Nah kita punya yang untuk base load misalnya geothermal, ya geothermal kita terbesar, ya seperti Karaha, Kamojang, Salak, banyak sekali kita, ya.
Dan inilah yang dikembangkan oleh Kementerian SDM, oleh Pak Bahlil ini, sehingga nanti akan menjadi energi mix itu di angka 23%. Minimal ya 17-19% di PPKN yang baru sebetulnya. Oke, terima kasih Pak Eri. Ini mungkin karena waktu terbatas, saya mungkin cuma punya satu pertanyaan singkat juga ke Mas Komaydi. Tadi juga udah disampaikan oleh Pak Dadan mengenai terobosan kebijakan-kebijakan. Nah, dari pengamatan Pak Eri, terobosan tadi itu tuh apakah sudah cukup atau ada lagi yang perlu dilakukan untuk mendorong migas dan energi secara umum? Tapi di sisi yang lain pun juga mungkin mention kita ini juga bagaimana ketahanan energi ini juga bisa dicapai lewat sebuah transisi energi. Tadi Pak Eri juga bilang bauran energi ini akan ditingkatkan. Nah, kebijakan-kebijakan yang seperti apa yang kemudian memang perlu di-push untuk kemudian bisa mewujudkan ketahanan energi ini, Pak? Iya, baik Mas Yuda. Kalau yang dilakukan oleh Kementerian Teknis, kami melihatnya dari luar itu sudah optimal ya Mas. Jadi tadi Mas Yudan menceritakan sudah ada new growth split begitu ya. Sekarang diberikan fleksibilitas untuk bisa milih cost reg maupun growth split. Yang kami dengar juga sedang menyiapkan regulasi tentang EOR untuk mendorong bagaimana EOR punya payung hukum yang lebih kuat begitu ya. Sebetulnya dari Kementerian Teknis di dalam beberapa tahun terakhir itu upayanya sudah luar biasa. Kami melihat dari sisi luar. Tetapi di dalam hulu migas ini Mas Yuda, Bapak Ibu sekalian melibatkan sekitar 19 kementerian lembaga. Jadi izinnya perampingan di Kementerian Teknis, satu kementerian itu masih ada 18 kementerian lembaga yang lain. Nah ini harus bergerak ke arah yang sama. Kalau resultannya tidak sama termasuk di pemerintahan daerah, ini agak susah untuk dijalankan begitu ya. Yang seolah-olah kemudian kesimpulannya industri migas ini sudah masuk fase sunset begitu. Padahal kalau kita lihat data di global, itu kebalikannya Mas Yuda. Di global itu cadangannya naik, investasinya naik. Cadangan minyak global hari ini itu 1.600 miliar barel di global begitu ya. Di kita kan 2,4, jadi kita sangat kecil sekali. Kalau kita lihat tren investasi di 2023-2024, itu sekitar 47% investasi hulu migas global larinya ke Amerika, 37% di Amerika Utara, sisanya di kawasan Amerika yang lain. Pasifik, Afrika itu rata-rata di Pasifik 12%, termasuk kita, di Afrika sekitar 14%. Artinya kalau kita lihat mapping global, itu sebetulnya arahnya ke sana. Apalagi kalau kita lihat indikasi Amerika Serikat sekarang, Menteri Energinya juga dipilih dari orang fosil, Amerika hari ini, Mas Yura, produksinya sudah melampaui Arab Saudi dan sudah melampaui kebutuhan mereka. Dan Amerika dengan berbagai upaya, kalau kita lihat di financial report di perusahaan energi global, ini ada yang cukup menarik Mas, perbedaan antara yang basisnya Eropa dengan Amerika. Kalau Eropa itu mereka punya statement secara jelas di financial reportnya produk-produk yang terkait dengan EBT. Tetapi kalau di Amerika mereka tidak state secara jelas di situ. Artinya memang ke depan mereka akan masih bergerak di dalam fosil. Produksi mereka udah 20-22 Mas. Barel per hari begitu ya, jadi juta barel per hari. Jadi mereka kalau dulu sebagai importir, ke depan mereka akan menjadi salah satu pemain utama untuk mengekspor itu ke seluruh dunia. Dan kita sama-sama tahu bahwa Amerika ketika sudah punya mau, akan dengan segala cara untuk bisa dilaksanakan. Dan kita sebetulnya juga punya sumber daya yang luar biasa, kita masih punya banyak cekungan, Kementerian Teknis sudah berbagai upaya dilakukan, tetapi tadi ada 18 kementerian lembaga yang lain juga harus mengarah ke arah yang sama. Saya kira itu Mas Yuda. Ya. Terima kasih Pak Komaydi, walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang mesti digali, tapi setidaknya tadi dari ketiga narasumber kita ini kita sudah bisa menangkap beberapa poin yang kemudian akan menjadi arah baru seperti juga tema dari Indonesia Policy Dialogue pada saat ini itu ya, arah baru bagaimana kemudian sektor energi ini akan dijalankan untuk kemudian bisa mencapai target dari pemerintah yaitu ketahanan energi yang itu juga akan berkorelasi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini mungkin nanti juga tidak akan cukup sampai di sini, mungkin nanti kita akan masih akan membahas berdiskusi lebih lanjut dalam beberapa forum maupun juga pertemuan yang acara yang diselenggarakan oleh
kata data, utamanya nanti di tahun depan juga ada beberapa tema yang memang kita rancang soal energi outlook, kemudian juga investasi soal energi. Jadi menarik untuk terus menyimak mengenai bagaimana ke depan soal sektor energi ini akan dijalankan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Pak Dadan, Pak Eri, Mas Komaidi atas waktunya. Saya akhiri sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara dan moderator kita.